Alright guys, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini kita akan membahas chapter 3 ya, yang mana nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai kata kerja. Nah, terutama kita nanti akan belajar caranya membedakan kata kerja itu kalau yang berakhiran dengan ed, apakah dia itu verb 2, apakah dia verb 3. Karena kalau verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, gitu ya. Sedangkan kalau dia verb 3, terutama ketika dia berdiri sendiri nanti, berarti itu tidak bisa jadi predikat, seperti itu. Jadi untuk membedakan gimana menentukan verb 2 dan verb 3 di dalam kalimat, nah hari ini ya kita bahas gitu ya. Jadi langsung saja kita ke kata kerja atau verb, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar kata kerja atau verb di dalam kalimat itu posisinya sebagai predikat ya. Nah, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya beberapa kata kerja saja, yaitu verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb gandengannya gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat, teman-teman. Itu. Nah, sekarang kita akan belajar caranya membedakan verb 2 dan verb 3. Karena kalau verb 2 predikat, verb 3 bukan. Jadi langsung saja, kata kerja atau verb itu kalau kita artikan atau secara makna itu dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada yang kata kerja itu kalau diartikan itu memang membutuhkan objek, ya. Jadi harus dikasih kata benda atau kata ganti setelahnya, teman-teman. Objek itu dibuatnya sama dengan subjek. Dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau ada kata kerja butuh objek, misalnya kata kerja yang butuh objek itu adalah ini ya, contohnya teman-teman, refract artinya adalah membiaskan, emit artinya mengeluarkan, produce artinya memproduksi atau menghasilkan, obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek, contoh ya teman-teman, saya mengambil kata produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Misal kalau saya bilang ke teman-teman nih, guys, pabrik itu menghasilkan. Nah, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu, pasti teman-teman tanya. Menghasilkan apa? Berarti menghasilkan itu butuh objek, teman-teman. Karena apa yang tempatnya di setelahnya predikat, terutama ya, itu adalah objek. Seperti itu. Atau kalau teman-teman cek di kamus, misalnya kata produce, itu kalau kita pergi ke kamus ya. Nah, misalkan kita cari kata produce. Nah, yang kata kerja ya, teman-teman, itu nanti pasti setelahnya ada keterangan transitif. Nah, transitif itu adalah nama lain untuk kata kerja yang butuh objek. Seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat di setelahnya kata produce itu pasti ada objeknya. Contohnya, new drugs are producing remarkable results. Nah, menghasilkan eh, apa ya? Atau memproduksi hasil yang menakjubkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kata kerja butuh objek harus dikasih objek. Nah, tapi kalau kita lihat ke PPT tadi, ada juga teman-teman. Kata kerja itu ketika kita artikan, dia tidak butuh objek. Nah, kalau kata kerjanya tidak butuh objek, jangan dikasih objek ya. Jangan dipaksain dikasih objek. Seperti itu. Jadi objek itu di kalimat tidak wajib ada. Tergantung kata kerjanya apakah butuh objek atau tidak. Seperti itu. Nah, contoh kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah occur, artinya terjadi, teman-teman. Appear artinya muncul, fall artinya jatuh, search artinya meningkat, react artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Atau kalau teman-teman cek di kamus, misalnya kata occur ya, teman-teman kita cari kata occur yang artinya itu terjadi. Nah, itu pasti keterangannya di belakang itu intransitif. Jadi kalau transitif itu butuh objek, tapi kalau intransitif itu tidak boleh ada objek di setelahnya. Seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat, misalnya contoh pertama ya, setelah occur itu diikuti oleh keterangan tempat, in the home. Nah, itu kan keterangan tempat artinya di rumah. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada objeknya. Jadi langsung subjek, predikat, kemudian keterangan. Nggak ada objeknya, teman-teman. Karena terjadi memang tidak butuh objek. Sebuah kecelakaan yang besar terjadi.
Misalkan kalau mau ditambahkan setelahnya biasanya keterangan, misalnya keterangan waktu. Sebuah kecelakaan besar terjadi kemarin. Misalnya seperti itu. Nah, kemarin itu bukan objek, itu keterangan waktu, teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus tahu arti dari kata kerja dan membedakannya apakah dia butuh objek atau tidak? Nah, karena teman-teman nanti akan ada tahap berikutnya, ya, yaitu menentukan apakah kata kerja itu bisa aktif, maksud saya bisa pasif atau tidak. Karena kalau kata kerja yang butuh objek, itu dia bisa dipasifkan, teman-teman. Oke, jadi dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, rumusnya pasif itu cuma dua. Kalau tempatnya di dalam predikat, rumusnya adalah auxiliary yang berupa to be, kemudian ketemu dengan verb 3. Ya. Nah, kalau tempatnya bukan di predikat, itu dia verb 3 yang berdiri sendiri. Nanti artinya yang di. Gitu ya. Jadi kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan. Bisa juga aktif. Nah, kalau pasif bentuknya cuma dua, teman-teman. Kalau di predikat to be verb 3, kalau di bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, selain be verb 3 dan verb 3, kata kerja yang teman-teman temukan di kalimat fix mereka anggap sebagai bentuk aktif. Aktif itu me, teman-teman. Sedangkan pasif itu di. Gitu ya. Contohnya refract itu adalah membiaskan, itu aktifnya. Kalau dipasifkan nanti artinya dibiaskan. Emit itu artinya mengeluarkan, kalau dipasifkan dikeluarkan. Produce itu memproduksi, kalau dipasifkan diproduksi. Obtain itu artinya mendapatkan, kalau dipasifkan nanti be obtained, pakai ed ya. Nanti artinya didapatkan. Cause artinya menyebabkan, kalau dipasifkan nanti bentuknya jadi be caused. Be spasi caused. Terus ada d-nya gitu ya. Nah, itu artinya disebabkan. Dan masih banyak lagi. Seperti itu. Dan sebenarnya ada tambahan catatan di sini, teman-teman. Kalau kata kerja yang butuh objek sudah kita pasifkan, itu jangan lagi punya objek. Jadi kata kerja itu kalau sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Karena sudah dipasifkan. Gitu ya. Tapi kalau aktif, artinya memproduksi itu harus dikasih objek. Tapi kalau sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Seperti itu. Nah, sedangkan perbedaan dengan kata kerja yang tidak butuh objek, kalau kata kerjanya ketika kita artikan itu tidak butuh objek, teman-teman, dia tidak memiliki bentuk pasif, ya. Jadi dia tidak bisa berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja kalau kita artikan itu ternyata dia tidak butuh objek, nah berarti dia tidak bisa, kalau ada ed-nya ya belakangnya, berarti dia tidak bisa verb 3, pasti itu verb 2, teman-teman. Misalnya kalau teman-teman menemukan occurred, nggak ada auxiliary sebelumnya. Entah itu di soal, entah itu di pilihan A, B, C, D, itu adalah verb 2, bukan verb 3, teman-teman. Seperti itu. Dan verb 2 itu predikat, ya. Nah, contoh lagi appeared. Sama, kalau menemukan appeared, itu pasti verb 2, bukan verb 3. Karena appeared yang berdiri sendiri itu tidak bisa verb 3. Seperti itu. Nah, jadi bentuknya hanya bisa aktif. Aktif itu bentuknya selain be verb 3 sama verb 3, teman-teman. Seperti itu. Nah, secara bentuk sudah selesai nih untuk kata kerja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut teman-teman. Saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, atau ke contoh dulu ya teman-teman. Contoh sama sekalian menjawab kenapa kok kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan alias hanya bisa aktif. Gitu ya. Nah, contohnya jadi gini teman-teman, alasannya adalah di pembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu bisa dirubah menjadi kalimat pasif kalau dia punya objek, gitu ya. Nah, kenapa alasannya? Karena contohnya saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Ini kalau kita analisa ya, subjeknya adalah some trees, predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin, in large quantities itu adalah keterangan. Nah, karena gini, caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif itu nanti objeknya kita rubah menjadi subjek, teman-teman. Ya. Nah, kemudian nanti setelahnya kata kerja yang sudah dipasifkan, kan dia predikat ya, teman-teman. Sudah dipasifkan berbentuk to be diikuti verb 3.
Nah, nanti pasti setelahnya ada preposisi biasanya, gitu ya. Jadi nggak boleh dikasih objek. Jadi ditambahi dengan kata by di situ. By some trees. Ini namanya preposisi diikuti kata benda. Jadi keterangan, teman-teman. Namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Seperti itu. Nah, diikuti keterangan lagi. Jadi keterangan dalam kalimat ada banyak, nggak masalah. Seperti itu. Jadi alasannya di situ. Alasannya karena caranya membuat kalimat aktif ke kalimat pasif, objeknya nanti kita rubah jadi subjek. Sedangkan, sorry, kita artikan dulu ya, teman-teman. Artinya nanti kalau kalimat aktifnya berbunyi, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, sedangkan kalau sudah dipasifkan, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, itu teman-teman kalau diartikan ya. Nah, sekarang bandingkan dengan kalimat dengan kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, misalnya saya pakai kata kerja fall, misalnya ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini teman-teman coba atau paksakan gimana pun, itu nanti nggak akan bisa jadi kalimat pasif, teman-teman. Seperti itu. Jadi, alasannya kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak bisa dipasifkan alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, karena dia tidak ada objek yang nantinya diganti menjadi subjek. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Seperti itu. Itu alasan kenapa kalau predikatnya tidak butuh objek, tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Nah, secara teori sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum ke praktek contoh soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke contoh soalnya. Caranya sama, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di soal, coba teman-teman perhatikan, kira-kira di soal di situ ada kata kerja yang bisa jadi predikat nggak, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, betul. Yaitu predikatnya adalah yang was ya, teman-teman di soal. Dan ada pertanyaan juga, maksudnya be verb 3 sama verb 3 itu apa? Eh, Sebentar, ini ya, kita jawab ini dulu. Jadi ini predikatnya, teman-teman, was. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Ya kan? Subjek predikatnya sudah lengkap. Dan nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Di soal nggak ada. Artinya kalimat sudah lengkap. Kita nggak butuh subjek predikat lagi. Nah, otomatis yang alfa salah, teman-teman. Oke? Karena kenapa kok yang alfa salah? Ada predikat berupa auxiliary verb. Oke, auxiliary verb itu pasti predikat, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang alfa nggak bisa, ya, karena kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di sini, karena tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau yang Bravo ada conjunction, teman-teman. Iya kan? Kok kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan yang Charlie ini bisa jadi jawaban. Karena kita tadi memang tidak butuh predikat di sini ya. Nah, kalau yang Delta employed ini kemungkinan dia adalah verb 2, kemungkinan dia adalah verb 3. Nah, kalau verb 2 berarti dia predikat, tidak bisa jadi jawaban ya. Nah, kalau dia verb 3 itu dia bukan predikat, teman-teman. Kemungkinan bisa juga jadi jawaban. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita cara menentukan employed ini apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Gitu ya. Karena kalau misalkan verb 2 udah pasti delta nggak bisa jadi jawaban, tapi kalau dia verb 3 itu bisa jadi jawaban. Nah, cara menentukannya kita harus tahu dulu arti dari kata employ. Ya, jadi kata kerja tadi saya sampaikan dibagi menjadi dua secara arti atau secara makna. Gitu ya, teman-teman. Nah, employ itu
artinya adalah sama kayak hire, teman-teman. Tulisannya hire. Nah, employ itu artinya mempekerjakan. Pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, betul. Mungkin kita hanya bilang seperti ini. Perusahaan A mempekerjakan. Nah, pasti nanti kita tanya, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa? Karena mempekerjakan itu harus dilanjutkan, butuh objek gitu, teman-teman. Nah, sekarang eh, tantangan teman-teman adalah kita lihat di setelahnya employed nanti, kalau kita masukkan di titik-titik itu ada objeknya nggak? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah titik-titik pas itu objek atau bukan, teman-teman? Bukan ya? Bukan Betul. kayaknya. Betul. Jadi objek itu dibuatnya sama dengan subjek, yaitu dari kata benda atau kata ganti. Sedangkan setelah titik-titik diikuti preposisi. Nah, nanti jadi itu to verb satu, teman-teman. Dia menjadi keterangan nanti. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, berarti kalau ada kata kerja kok butuh objek, tidak ada objeknya, pasti itu pasif. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, yang mana yang pasif? Verb 2 atau verb 3? 3. Ya, betul. Yang verb 3 ya. Berarti yang delta ini kemungkinan bisa jadi jawaban karena dia bukan verb 2, teman-teman. Ya. Jadi antara cari atau delta. Nah, cara menentukannya sama yang tadi kita kerjakan tadi, teman-teman. Employ tadi kan butuh objek. Nah, bedanya yang Charlie sama delta, yang Charlie itu aktif, teman-teman. Aktif itu artinya untuk mempekerjakan. Sedangkan yang delta itu pasif, artinya yang dipekerjakan. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau yang pasif, karena employee itu butuh kata kerja, maksudnya butuh objek, maksud saya, maaf. Nah, maka kita cek lagi. Tadi kan nggak ada objeknya. Nah, berarti harus yang pasif. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, harus kita pasifkan kata kerja tersebut. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah delta, teman-teman. Gitu ya, bukan yang Charlie. Nah, sekarang menjawab tadi, Sir, maksudnya be verb 3 sama verb 3 itu apa ya? Nah, be verb 3 sama verb 3 itu caranya kita mempasifkan kata kerja, Miss. Seperti itu. Jadi bentuknya bahasa Inggris itu caranya bilang di, itu adalah be verb 3. Misal, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman ya. Teman-teman jawab di chat. Misalnya saya punya kata kerja eat, artinya memakan. Nah, gimana caranya kita bilang dimakan? Itu ada dua bentuk. Nah, teman-teman coba tulis di eh, chat ya. Kira-kira apa bentuknya dimakan? Oke, di itu pasif, teman-teman. Di itu pasif. Bentuknya pasif. Dimakan itu dia pasif ya. Nah, bentuknya pasif tadi cuma dua. Kalau nggak be verb 3, ya verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, berarti ya it ini kita bentukkan be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi bentuknya antara dua. Kita bisa tulis be eaten sama eaten aja, nggak pakai to be. Nah, nanti bedanya hanya kalau dia ada to be-nya, dia nanti tempatnya jadi predikat. Tapi kalau misalkan eaten aja, nggak ada auxiliary sebelumnya, verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, be verb 3 sama verb 3 itu maksudnya apa, Mister? Itu adalah bentuk pasif dalam bahasa Inggris. Caranya kita bilang di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Contoh lagi ya, teman-teman. Membawa. Membawa itu bring. Verb satunya. Dia butuh objek ya, makanya bisa dipasifkan. Gimana caranya kita bilang dibawa? Oke, good. Ada brought. Ya, ada satu yang menjawab. Brought itu verb 3-nya ya. Artinya yang dibawa. Oke. Brought. Nah, kalau dibawa aja yang di tempatnya di ya be brought, that's right. Jadi ada dua ya. Kalau brought itu verb 3-nya aja atau be brought. Nanti artinya dibawa atau yang dibawa. Nah, selain be verb 3 ataupun verb 3, kata kerja yang teman-teman temukan di apa namanya? Di entah itu di soal entah itu di jawaban, mereka aktif semua, teman-teman.
Karena bentuknya pasif cuma dua ini, be verb 3 ataupun verb 3 aja. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau apakah sudah terjawab, Miss? Apa itu be verb 3 ataupun verb 3 aja? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kita ke contoh soal berikutnya kalau gitu. Nah, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah dulu. Teman-teman coba dulu. Iya, betul. Use itu verb 1, teman-teman. Itu adalah predikatnya. Nah, subjeknya itu adalah molecular biologist. Ya, kemudian tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan dari kata kerja study. Nah, study kalau di dalam TOEFL itu nggak mungkin artinya belajar, teman-teman. Karena belajar itu kegiatan perseorangan. Sedangkan kalau di TOEFL itu biasanya kalimat yang dipakai atau bahasanya itu tentang akademik. Jadi study itu artinya pasti meneliti atau mempelajari artinya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Meneliti atau mempelajari itu butuh objek atau enggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya. Sorry, malah saya jawab sendiri. Jadi study artinya mempelajari itu butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, besok kita akan mempelajari. Nah, pasti teman-teman tanya, mempelajari apa, Sir? Jadi mempelajari itu butuh objek, teman-teman. Pertanyaan saya lanjutan. Di setelah titik-titik, itu teman-teman lihat. Itu kata benda bukan, teman-teman? Genetics itu kata benda bukan? Objek bukan? Iya. Iya, that's right. Genetics itu adalah objek ya. Nah, berarti di sini karena studi ini butuh objek, ada objeknya, berarti di sini harus diisi yang aktif. Teman-teman, jangan yang pasif karena ada objeknya. Kalau dalam bahasa Inggris, pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi yang bisa dipasifkan itu hanya kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi kalau kata kerja yang butuh objek sudah kita pasifkan, maka jangan lagi dikasih objek. Objeknya harus hilang. Itu aturan dalam bahasa Inggris untuk mempasifkan kata kerja. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cari kata kerja yang tidak butuh predikat. Maksud saya tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Saya ulangi lagi, teman-teman cari di pilihan A, B, C, D, kata kerja yang nggak bisa jadi predikat. Nah, tapi dia aktif. Kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah dulu. To study. Oke, jadi ada jawaban. Kalau saya lihat, memang kebanyakan menjawab alpha ya, to study. Tapi ada juga yang menjawab delta. Nah, berarti yang Bravo sama Charlie teman-teman udah tahu salah ya teman-teman. Coba gini, sebelum kita membahas yang mana jawabannya, memang jawabannya adalah yang alpha teman-teman, bukan yang delta. Tapi nanti saya jelaskan kenapa. Nah, eh, kita kita koreksi dulu yang Bravo sama yang Charlie. Kenapa kok nggak teman-teman pilih gitu ya? Nah, pertanyaan saya nih, kalau yang Bravo ini dia aktif atau pasif teman-teman? Pasif. Pasif. Bisa dua-duanya. Nah, dia bisa verb 2, bisa verb 3. Nah, cara menentukannya kita lihat lagi. Kalau misalkan studied ini nanti kita masukkan ke titik-titik, itu ada objeknya jadinya. Nah, aturannya tadi, pasif itu tidak boleh punya objek. Teman-teman, jadi kata kerja itu yang bisa dipasifkan hanyalah kata kerja yang butuh objek. Contohnya memproduksi, mempelajari, membutuhkan, mendapatkan, itu butuh objek. Ya. Nah, tapi kalau sudah dipasifkan, kalau sudah dijadikan dibutuhkan, diproduksi, dipelajari, itu tidak boleh lagi punya objek. Nah, sedangkan setelah titik tadi, teman-teman menemukan ada objek, yaitu genetik. Boleh nggak di sini berarti kita isi pasif? Enggak. Nggak Nggak boleh. boleh. Nah, berarti Itu kata studied kerja is- kedua. That's right. Berarti studied ini dia ada verb 2 ya, bukan verb 3, teman-teman. Oke. Kenapa? Karena ada objeknya. Kalau dia verb 3 tidak boleh ada objeknya. Seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, berarti studied di sini sebagai predikat ya, Mister? Betul. Makanya nggak bisa, teman-teman. Kita masukkan yang Bravo ini salah. Nggak, teman-teman tadi nggak pilih kan? Karena verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Ya, dan kita tidak butuh predikat. Tidak bisa kita memasukkan predikat di awal kalimat.
Nah, jadi ada dua jenis jawaban yang jangan dipilih ketika teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan. Yang pertama conjunction fan voice, yang kedua adalah predikat. Ya, karena conjunction fan voice sama predikat tidak boleh muncul di awal kalimat, teman-teman. Nah, berarti yang bravo salah. Teman-teman sudah benar untuk tidak memilih bravo. Karena itu verb 2, bukan verb 3. Nah, alasannya kenapa itu bukan verb 3? Karena verb 3 itu pasif. Nah, sedangkan kalau pasif tidak boleh lagi ada objeknya. Sedangkan di setelah titik-titik itu ada objeknya. Berarti itu bukan pasif, tapi nanti jadinya aktif. Seperti itu, teman-teman, cara menentukannya. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie studies, itu dia jelas verb SES. Oke, dan verb SES itu tidak bisa ditaruh di depan karena dia predikat, sama kayak verb 2 ya, teman-teman. Charlie nggak bisa. Nah, sekarang kenapa kok, tadi kan teman-teman ada yang menjawab delta. Kenapa kok yang delta ini salah? Nah, caranya ini teman-teman. Teman-teman perhatikan kata the. Ya, jadi the itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Contoh teman-teman, the man, misalkan the man has beard misalkan. Jadi pria itu, nah man itu pria teman-teman, dia kata benda. Bukan kata kerja. Nah, kalau kita masukkan di sini kata benda itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek, dia objek. Nah, kalau dia subjek, nanti subjeknya jadi double. Kalau dia objek, objeknya apa? Karena objek itu sebelumnya harus ada sesuatu, teman-teman. Gitu ya, entah itu preposisi atau kata kerja yang butuh objek atau transitif tadi. Seperti itu. Jadi the ini dia adalah kata benda. Teman-teman bisa berkreasi menggunakan kata the, itu nanti pasti ada kata benda setelahnya. Kecuali the most, ya teman-teman. The most itu nggak pakai kata benda nggak apa-apa. Contohnya adalah, contoh ya teman-teman, you are the most beautiful girl, atau you are the most beautiful. Itu bisa. Among, atau you are the most beautiful in the world, misalkan. Jadi nggak pakai woman nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu untuk the most aja. Tapi kalau nggak ada most-nya, the aja pasti ada kata benda setelahnya. Nah, study di situ itu bukan kata kerja, tapi kata benda artinya penelitian. Gitu ya. Kata benda nggak boleh juga punya objek. Seperti itu, teman-teman. Itu alasan kenapa yang delta salah. Gimana? Dari contoh kedua mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Ini jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisis. Seperti itu. Atau kita ke contoh soal berikutnya. Caranya sama. Coba dilihat di soal, teman-teman. Jangan takut salah. Coba teman-teman lihat, ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana? Support. Ya, betul. Support. Itu verb SES, teman-teman. Nah, verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Kira-kira subjeknya support yang mana, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman tebak dulu. Sorry, yang mana? Hati-hati teman-teman. Healthy fats itu artinya adalah lemak-lemak sehat. Dia jamak, ada S-nya. Gitu ya. Nah, kalau ada S-nya, nggak bisa jadi, maksudnya gini, predikatnya itu sudah ada S-nya. Masih ingat hari pertama tuh, ada yang bertanya, kalau nggak di sesi sore, sesi malam, saya lupa. Ada yang bertanya, bedanya verb yang ada S-nya sama verb 1 apa? Nah, itu kalau di fakta, teman-teman, S itu ditambahkan ke salah satu aja. Gitu ya. Kalau subjeknya pakai S, maka predikatnya jangan. Nah, kalau predikatnya pakai S, maka subjeknya jangan pakai S. Salah satu aja. Oke? Nah, healthy fats itu artinya lemak-lemak sehat. Jadi bukan itu subjeknya. Nah, subjeknya tadi saya mendengar ada yang menyebutkan consuming foods. That's right. Teman-teman, loser itu foods-nya juga ada S-nya. Nah, hati-hati teman-teman. Foods di sini ini bukan subjek intinya. Subjek intinya adalah di consuming-nya. Ini yang disebut dengan gerund. Nah, kebetulan consume itu artinya mengkonsumsi. Dia butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang mengkonsumsi itu membuat badan kita sehat. Nah, mengkonsumsi apa? Ya kan, teman-teman? Karena mengkonsumsi itu harus dikasih objek. Misalkan nih, mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi, misalnya, itu baik bagi tubuh kita. Nah, makanan
nutrisi tinggi tadi itu objek dari kata mengkonsumsi. Sama kayak foods di sini dia adalah objek dari kata consuming, teman-teman. Gitu ya. Yang mana consuming ini gerund. Nah, kalau teman-teman lupa tentang gerund itu adalah kata kerja tapi difungsikan menjadi kata benda. Jadi fungsinya dia di sini sebagai kata benda karena menempati subjek. Yang bisa jadi subjek itu kalau nggak kata benda ya kata ganti. Seperti itu. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi makanan itu kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Mengkonsumsi makanan-makanan itu nggak bisa dihitung. Karena mengkonsumsi itu nggak bisa kita bilang sebuah mengkonsumsi, dua buah mengkonsumsi itu nggak bisa. Gitu ya. Makanya dia kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, itu kita anggap tunggal. Makanya predikatnya pakai S. Seperti itu. Dapat ya? Jadi subjeknya bukan healthy fats, teman-teman. Tapi subjeknya adalah consuming foods. Itu gerund. Atau istilahnya kata kerja yang mencuri fungsinya kata benda di kalimat. Entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Seperti itu. Oke, berarti kalimat ini sudah lengkap. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, artinya kalimat benar-benar sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja contain. Ada yang tahu, teman-teman, artinya contain itu apa? Mengangkut. Mengandung. Mengandung, Mister. Kalau mengangkut itu carry atau betul. Oh, ya. Jadi contain itu mengandung. Nah, mengandung itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh ya. Nah, berarti di sini teman-teman cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Bukan predikat. Oke, kemudian karena dia butuh objek, pertanyaan saya di setelah titik-titik itu ada objeknya nggak, teman-teman? Jangan takut, Pak. Ada. Ya, healthy fats itu ya, yaitu lemak sehat. Lemak itu kata benda, teman-teman. Nah, berarti karena dia ada objeknya, berarti nggak bisa kita isi pasif. Berarti kita isinya yang aktif. Jadi teman-teman cari di situ kata kerja yang bukan predikat, yang mana dia aktif. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Contains. Kalau contains itu verb keberapa, teman-teman? Verb 1. Oke. SIS. Ya, verb SIS itu jelas dia berakhiran S, teman-teman. Dia adalah verb SIS. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman lagi. Verb SIS itu bisa jadi predikat nggak? Bisa. Oh, no. Bisa. Bisa. Oke, jadi sambil kita ini ya teman-teman, kita ingat-ingat lagi. Kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, ini materi hari pertama dan ini penting banget. Akan selalu saya ulang-ulang ya teman-teman. Verb itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang nggak bisa, nggak boleh dianggap predikat. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat apa aja? Masih ingat? Verb 1, verb 2, sama yes. Auxiliary verb. Verb yes dan auxiliary. Nah, ini adalah kata kerja yang kalau teman-teman temukan, anggap sebagai predikat, gitu ya. Ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, yaitu Gerund. gerund, boleh, itu verb ing, teman-teman. Verb Atau Verb 3. verb 3, atau past participle. Verb 3. Ya, sama to verb 1. Infinitive. That's right. Nah, kalau verb SIS, teman-teman menemukan verb SIS, entah itu di soal ataupun di jawaban, anggap dia sebagai predikat, sama kayak supports tadi, teman-teman. Contains itu juga verb SIS. Nah, di sini kita boleh nggak memasukkan predikat lagi? Nggak boleh, karena nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan, kan nggak ada conjunction, kan? Berarti bukan yang alpha jawabannya. Coba dianalisa lagi. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang containing, teman-teman. Yang Charlie. Ya. Ya, kalau yang delta salahnya kenapa? Day. Kata benda itu. Ya, lebih tepatnya kata ganti, Mister. Kata Fungsinya ganti. sebagai betul, containnya sebagai Predikat. Nah, kita nggak bisa, teman-teman, memasukkan subjek predikat lagi karena tidak ada conjunction sama sekali di soal. Nanti subjek predikatnya jadi double. Delta nggak bisa. Sekarang pertanyaan saya ke yang Bravo, ke teman-teman. Itu kan ada ide-nya. Pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau contained ini kita masukkan ke titik-titik, ini nanti verb 2 atau verb 3? Verb 3. 2.
Oke, ada yang menjawab verb 2, ada yang menjawab verb 3. Nah, cara menentukannya gini. Kita kan tadi sudah tahu arti dari kata contain ya, teman-teman, yaitu mengandung, dan teman-teman tadi sudah menyebutkan kalau mengandung itu butuh objek. Nah, aturan untuk kata kerja yang butuh objek, saya ulangi lagi, kata kerja yang butuh objek itu harus dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Itu aturan pertama. Aturan kedua, kata kerja yang butuh objek itu bisa kita pasifkan. Aturan ketiga, kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan, jangan lagi punya objek. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman untuk mengenai soal ini, di setelah titik-titik itu ada objeknya nggak? Ada. Nah, ada ya. Nah, berarti ini verb 2 atau verb 3? Aktif atau pasif? Verb 2. Iya, jangan ragu teman-teman. Nggak apa-apa, jangan ragu. Dia aktif ya, betul. Karena kalau yang aktif tadi verb 2 atau verb 3? Verb 2. Ya, betul. Verb 2, teman-teman. Ya, dan kalau verb 2 itu fungsinya sama kayak verb SIS, hanya bisa menjadi predikat. Kalau Bravo kita masukkan ke sini sama kayak yang alpha. Nanti predikatnya jadi double. Seperti itu. Jadi makanya Bravo nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca mungkin buat teman-teman agak kok nggak enak ya, kok ada 2 verb ing misalnya. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Jadi ini kalau dibaca, ini saya hilangkan dulu titik-titiknya. Maksudnya coret-coretannya, teman-teman. Jadi kalau diartikan nanti, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Kalau diartikan seperti itu. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman agak aneh. Sir, kok ada 2 verb ing? Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Nah, penjelasannya gini, teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah dapat ya, consuming yang pertama di sini adalah gerund. Yang mana foods-nya itu sebagai objek dari gerund consuming, teman-teman. Nah, terus containing itu apakah sebagai gerund lagi, Sir? Jawabannya tidak. Karena nanti subjeknya ada double, ada 2. Karena gerund itu kata benda, teman-teman. Kalau ditempatkan di sebelum predikat, fungsinya sebagai subjek. Seperti itu. Nah, terus containing yang kedua, verb ing yaitu containing ini, dia fungsinya sebagai apa? Namanya adalah present participle. Cuma nama, itu nggak penting, teman-teman. Intinya gini, present participle itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Nah, containing healthy fats itu kalau diartikan yang mengandung lemak sehat. Nah, yang mengandung lemak sehat itu yang mana? Foods-nya. Makanan-makanan yang mengandung lemak sehat. Nah, fungsinya kata sifat itu dia adalah menjelaskan kata benda. Seperti itu. Jadi gini, kita sudah dapat ya di sini penjelasan singkat mengenai fungsi verb ing. Kenapa dia kok nggak bisa jadi predikat? Karena fungsi di kalimat itu nanti dia ada 2, teman-teman. Dia bisa jadi gerund. Gerund itu adalah kata benda. Nah, dia juga bisa menjadi present participle. Kalau teman-teman di buku, mungkin di buku-buku gitu ya. Present participle. Kalau present participle itu fungsi di kalimat, dia sebagai kata sifat. Nanti artinya yang teman-teman. Atau adjektif gitu ya. Saya singkat sama ADJ. Adjektif itu kata sifat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Kak mau bertanya, kita harus melihat grammar juga nggak lihat kalimat ini? Nah, sebenarnya ini yang kita pelajari itu namanya grammar, Miss. Sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin di Indonesia kita sering banget grammar itu diasosiasikan dengan nama-nama. Yang mana tidak selalu kita perlu tahu nama itu. Yang penting teman-teman tahu pemakaiannya. Kalau saya ya. Karena kalau teman-teman tanya orang Inggris pun, yang mereka kita tahulah mereka ngomongnya bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris. Teman-teman coba tanya apa itu present participle, apa itu gerund, atau itu past participle. Pasti mereka antara jawab nggak tahu atau lupa. Seperti itu. Karena mereka memakainya bukan menamainya. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kita masih terlalu textbook, teman-teman. Kita belajar tuh di sekolah kadang nama itu penting. Sebenarnya nama itu nggak penting, malah justru kadang bikin bingung, teman-teman. Seperti itu. Jadi, apakah ini melihat grammar? Jawabannya sebenarnya yang kita pelajari ini adalah grammar. Caranya mempasifkan kata kerja tadi gimana? To be verb 3. Nah, itu sebenarnya aturan grammar. Susunan dalam bahasa Inggris atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian, Mister, intinya kalau verb ada objek di belakangnya, pasti dia sebentar. Mister, intinya kalau verb ada objek di belakangnya, pasti dia verb 3. Benar bukan? Jawabannya bukan, Miss.
Jadi gini ya, teman-teman. Eh, Kata kerja itu tadi kan dibagi dua. Ini kesimpulannya ya, teman-teman. Sebentar. Kata kerja atau verb itu kalau kita artikan, kalau kita terjemahkan, ya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya transitif atau butuh objek, jadi harus ada objek, gitu ya, plus objek. Ada juga yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, kenapa kok kita perlu tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Nah, karena nanti teman-teman akan lanjut ke bentuknya. Kalau dia butuh objek, dia bisa aktif, dia bisa pasif. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita ke pasif yang bentuknya sedikit. Pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau nggak to be verb 3, ya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu pasif, teman-teman. Bedanya kalau to be verb 3, itu dia predikat. Kalau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Tapi sama-sama pasif kalau diartikan nanti di. Seperti itu. Nah, selain kata kerja yang teman-teman temukan be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya artinya aktif. Mungkin bedanya hanya di tenses. Nah, mungkin tadi siapa tadi? Miss Maura tadi bertanya tentang grammar, mungkin maksudnya tenses. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita harus melihat tenses? Jawabannya tergantung teman-teman mengambil tes yang asli dari ITS atau yang prediksi. Kalau yang tes prediksi, terutama buatan Indonesia, tenses itu ditanyakan, teman-teman. Tapi kalau misalkan tes yang asli dari ITS, tenses itu tidak penting. Hanya perbedaannya lampau sama fakta aja. Mungkin yang teman-teman harus kuasai. Seperti itu. Mister, mohon diulang tadi saya dari toilet. Oke, saya ulangi lagi ya untuk kesimpulannya, teman-teman. Jadi gini, that's alright, that's alright. Ini saya ulangi, mohon didengarkan dengan seksama ya, teman-teman. Yang pertama, kata kerja atau verb, itu kalau teman-teman artikan, itu nanti ada dua. Teman-teman bisa menganalogi atau teman-teman bisa nyoba-nyoba. Kalau dikalimatkan, nggak dikasih objek, itu udah lengkap belum? Nanti kalau misalkan ditambahi sesuatu setelahnya, itu objek atau bukan? Gitu ya. Nah, itu nanti akan ada dua, teman-teman. Butuh objek atau tidak. Ini saya singkat. Plus O itu maksudnya ditambahi objek atau O saya silang maksudnya jangan dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Untuk menentukan kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Jadi menggunakan mengartikan dan menganalogi. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah tahu itu verb yang butuh objek, teman-teman, kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Kenapa kok kita harus lihat setelahnya ada objeknya atau tidak? Misalnya seperti ini ya, kan ada objeknya tuh. Nah, kalau misalkan ini nggak ada objeknya, maka ini pasif, teman-teman. Gitu ya. Tapi karena ini ada objeknya, berarti ini verb 2, dia aktif. Seperti itu. Jadi, kenapa kok kita eh, kita lihat butuh objek atau tidak, supaya kita tahu dia punya bentuk pasif atau tidak. Dia punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri atau tidak. Dan be verb 3 atau tidak. Seperti itu. Gitu ya. Karena kalau yang tidak butuh objek itu nggak punya bentuk ini, teman-teman. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk pasif, alias hanya bisa aktif. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan kata kerja yang butuh objek itu bisa pasif, bisa aktif. Aturan lanjutannya adalah kalau kata kerja yang butuh objek itu sudah kita bentuk menjadi be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, jangan lagi dikasih objek. Seperti itu. Makanya cara menentukannya apakah dia aktif atau pasif, kita lihat butuh objek atau tidak. Kalau butuh, ada nggak objeknya? Kalau ada berarti dia aktif. Kalau nggak ada, itu aturannya pasif, tidak butuh objek. Jangan dikasih objek, maksudnya gitu ya. Bukan tidak butuh objek, tapi jangan lagi dikasih objek. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf tulisan saya kalibri ya, saya nggak bisa nulis Times New Roman, teman-teman. Tapi gimana? Kalau dari penjelasan singkat ini, teman-teman dapat nggak? Sebelum kita ke praktek latihan soal buat teman-teman. Atau coba kita praktek ya, supaya nanti teman-teman merasakan bingungnya saya di mana. Gitu, teman-teman. Coba sekarang kita ke latihan soal buat teman-teman. Let's go. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan ya.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Oke, betul semua teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa jawabannya yang delta? Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was adopted. Subjeknya adalah Carry Me Back to Old Virginia, itu judul lagu, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kata-kata di tengah kalimat kok diawali huruf besar, itu nama atau judul. Apalagi dimiringkan biasanya, seperti itu. Nah, itu kata benda ya, berarti sebagai subjek. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis. Pertanyaan saya ke teman-teman, kenapa yang alfa salah, teman-teman? Ada wasnya. Ada was. Awasnya. Betul. Kenapa? Kok ada wasnya itu salah? Kenapa, teman-teman? Ada Predikat kedua. Betul. Ada dua alasan alfa salah. Pertama, predikat tidak boleh ditaruh di paling awal kalimat. Nggak bisa, teman-teman. Itu di soal struktur TOEFL ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris secara umum ada namanya kalimat tanya. Kalimat tanya itu predikat bisa di paling depan. Cuman sayangnya di TOEFL itu nggak pernah ada soal yang berakhiran tanda tanya. Pasti akhirannya titik. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan kalau predikat itu nggak boleh muncul di awal kalimat. Itu alasan yang alfa pertama salah. Alasan kedua adalah di soal kita sudah punya predikat. Kita nggak butuh predikat lagi karena tidak ada conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi. Yang Bravo kenapa salah, teman-teman? Ada predikat, ada Ada predikatnya. predikat sama temannya predikat? Subjek ya. Tuh, itu subjek. His writing itu artinya tulisannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita nggak butuh subjek predikat lagi. Atau kalau teman-teman ketika melihat jawaban, kalau langsung sudah ada predikat, sedangkan di soal nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, langsung aja salahkan. Misalkan kalau ragu dengan his writing itu apa ya? Tapi teman-teman udah pasti, udah yakin dengan busnya, yang bikin salah busnya. Ya udah, berarti salah, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak perlu berlama-lama, misalkan kita bingung, ini apa ya? Tapi udah pasti yang ini salah, tapi ini apa? Nah, itu nggak perlu bingung-bingung, teman-teman. Gitu. Kalau udah ada teman-teman udah yakin itu yang bikin salah, ya udah jangan dipilih. Seperti itu. Karena teman-teman nanti musuhnya adalah waktu. Sorry teman-teman. Ketika tes nanti, teman-teman nanti musuhnya adalah waktu. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, alasannya kenapa kok salah? Ada subjek predikat juga. That's right, ada subjek sama predikat berbentuk verb 2. Kita nggak butuh subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Ya, jawabannya yang delta. Written itu verb 3 ya, teman-teman. W-nya jangan dibaca, written. Jadi R-nya aja. Written artinya ditulis nanti kalau diartikan. Nah, nanti kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Salah itu bagian dari proses ya. Dan saya lihat ada jawaban 1549, 1550 ya berarti. Alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita kunci ya jawaban teman-teman. Jawabannya bukan alfa, teman-teman. Ya. Oke, kita bahas bersama. Kenapa kok yang alfa salah? Gitu ya. Jadi gini, kita cari predikat dulu seperti biasa di soal. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah Indian summer. Kalau kita lihat ke belakang lagi, itu tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Artinya predikat cuma satu. Tidak ada juga kata hubung atau conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kita tidak butuh subjek lagi, tidak butuh predikat lagi, tidak butuh conjunction aja dan sebagainya gitu ya. Intinya kalimat udah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja occur.
Berarti B jawabannya. Nah, jawabannya adalah B atau D, Mister. Karena B sama D itu kalau di zoom kelihatan mirip, teman-teman. Kedengaran mirip. Atau Bravo atau Delta, kira-kira. Twitter. Yang mana? Yang Bravo atau Delta? Karena B itu atau D itu kedengaran mirip. DB. B. Scoring. Sama, kedengaran sama. D sama B Iya. kedengaran mirip. Bebek. Nah, sih. bebek boleh. Bravo atau B. bebek? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, yang alpha itu verb 2 atau verb 3? Ada ide-nya, teman-teman. Verb 3. Dia adalah, Oh, oke, three. pertanyaan saya gini. Teman-teman, occur itu artinya terjadi. Terjadi itu butuh objek nggak? Oh, Boleh nggak nggak? butuh. Nah, Nggak boleh butuh. nggak kita bilang gini, saya terjadi kamu. Bisa nggak, teman-teman? Nggak butuh. Nggak butuh ya, nggak enak ya. Atau Nggak kecelakaan nyambung yang jadinya. besar, nanti nggak nyambung, teman-teman. Kecelakaan yang besar terjadi dia, kan nggak enak, teman-teman. Jadi terjadi itu tidak boleh dikasih objek. Dia adalah bagian kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Tadi saya buatkan contoh, maksudnya saya pakai sebagai contoh kata kerja yang tidak butuh objek. Dan tadi saya jelaskan, kata kerja yang tidak butuh objek, ketika kita artikan, nah itu tidak memiliki bentuk pasif. Dia tidak bisa berbentuk be verb 3, teman-teman. Ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, kok ada ed di belakangnya, fix itu verb 2, bukan verb 3. Karena mereka nggak butuh bentuk be verb. Maksudnya yang tidak punya bentuk be verb 3 sama verb 3. Atau bentuk pasif lah. Sebutannya seperti itu. Jadi yang alpha itu salah, kenapa? Karena itu predikat, teman-teman. Itu verb 2. Nah, nanti kalau kita masukkan verb 2 di sini, predikatnya double. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu jelas, teman-teman. Tadi saya lihat ada yang menjawab Charlie malah. Ketika saya bilang yang alpha salah. Occurs itu verb SES. Nah, verb SES itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Dan kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti kita butuh conjunction dong. Karena ada 2 predikat di dalam kalimat seperti itu. Ya, jadi Charlie nggak bisa, Charlie nggak bisa nanti predikatnya double. Apalagi yang delta, teman-teman. Delta itu ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Double-nya ada 2, pemborosannya ada 2, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, ya. Nanti kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Dapat ya? Nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman kepleset sekali, 2 kali, that's okay. Karena mungkin lupa atau mungkin terburu-buru, nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman nanti udah terbiasa, trust me, ini akan di luar kepala. Apalagi sering ketemu dengan kata oker. Itu nanti bakal di luar kepala. Seperti itu. Intinya sering-sering latihan ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alfa dan juga Charlie ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, kita cek dulu di soal apakah ada predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba. Di soal ada predikat nggak, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Lay. Ya, betul. Lay itu mengeluarkan. Di sini artinya mengeluarkan gitu ya. Subjeknya yang mana? Snacks. Some snakes, that's right. Kemudian adakah conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat? But. Ya, betul. But di situ adalah fanboys, teman-teman. Dan kalau fanboys itu sebelumnya pas itu ada 1 koma, ya fix dia adalah menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Artinya kita butuh subjek predikat lagi. Nah, setelah but itu ada predikat lagi nggak? Bird. Oke. Enggak. Bird itu Nggak kata benda, teman-teman. Boleh dicek di kamus. Nanti kata kerjanya melahirkan itu bear. Iya. Sama kayak menahan, sama kayak beruang. Tapi kalau beruang bukan kata kerja ya, dia adalah kata benda. Tapi bear itu juga bisa berarti menahan, bisa arti melahirkan. Jadi bear itu verb 1, verb 2-nya adalah bore.
Verb 3-nya itu born. Makanya kalau kita bilang saya dilahirkan, itu I was born. Gitu ya. Jadi I was born itu artinya saya dilahirkan. Nah, pasif ya, to be verb 3. I was born. Nah, berarti di sini kita belum punya predikat. Hutang kita predikat. Tapi cek dulu, sudah ada subjek belum sebelum titik-titik, teman-teman? Sudah. Yaitu Others. other. Itu kata ganti. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Teman-teman bisa menggunakan cara eliminasi dulu atau hapus dulu pilihan ganda yang nggak bisa jadi predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, pilihan ganda yang mana yang nggak bisa jadi predikat? Delta. Alpha ya, itu verb ing berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat. Ada lagi teman-teman yang nggak bisa jadi predikat. Are given. Kalau are given bisa. Auxiliary verb itu pasti predikat teman-teman. Are itu auxiliary ya. Jadi verb 3 kalau ada auxiliary sebelumnya itu bisa jadi predikat. Nah, tapi kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya baru nggak bisa jadi predikat. Jadi di sini yang nggak bisa jadi predikat bukan yang delta, tapi yang bravo. Betul. Nah, jadi pilihannya antara Charlie atau delta yang bisa jadi predikat. Pertanyaan saya gini, teman-teman. Perbedaannya Charlie sama delta apa sih perbedaannya? Aktif pasif. Aktif dan pasif. Betul. Yang mana yang aktif? Yang mana yang aktif? Yang C. Yang Charlie aktif. Betul. D pasif. D pasif. Nice. D are given. Nah, di sini ini kita bisa cari cara cepat, teman-teman. Dengan mengetahui aturan dari pasif tadi. Pasif kan tidak boleh punya objek ya. Jadi kata kerja yang butuh objek itu kalau sudah dipasifkan, jangan dikasih objek lagi. Nah, tadi di setelah titik-titik ada objek yaitu kata birth. Berarti kita butuhnya yang aktif atau yang pasif? Aktif. Ya, kita Aktif. butuhnya yang aktif. Dapat ya jawabannya berarti yang mana? Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, kalau yang delta nanti jadi pasif. Pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu. Jadi nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur atau mengeluarkan telur gitu ya. Tapi beberapa yang lain itu memberikan kelahiran atau bisa diartikan melahirkan gitu ya. Anak yang hidup atau langsung anak yang sehat kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kita biasakan teman-teman dengan latihan supaya terbiasa. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa, beda dengan yang lain nggak apa-apa. Intinya sepemahaman teman-teman dulu gitu ya. Baik, ada jawaban Charlie, Delta. Ada juga Bravo. Oke, nice. Kita cek bareng. Ada juga Alpha. Sudah lengkap teman-teman. Nah, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, pertanyaan saya ke teman-teman coba dilihat di ada predikat nggak? Kalau ada yang mana? Is. Ya, betul. Ada kata is ya, teman-teman. Itu adalah predikat. Is overrated, itu predikat. Subjeknya adalah it. Nah, kemudian ada conjunction when. Karena agak ramai. Baik, kita lanjut lagi. Jadi di sini kita butuh, oh ternyata di depan sudah ada subjek. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke, yang alpha otomatis salah karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang bravo ada predikat sebenarnya, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya jadi double teman-teman. Nah subjeknya yang benar yang mana? An elephant apa its ears-nya? Seperti itu. Kalau yang Charlie ada predikat flaps. Nah its ears itu sebagai objek karena flaps itu butuh objek teman-teman. Artinya flaps itu mengepak-ngepakkan. Nah kita nggak mungkin hanya bilang lihat gajah itu mengepak-ngepakkan. Nah pasti orang yang kita ajak ngomong bingung tanya mengepak-ngepakkan apanya gitu. Jadi mengepak-ngepakkan harus dikasih objek ya. Dan itu objeknya adalah its ears. Jadi kemungkinan Charlie bisa teman-teman. Kita cek dulu yang delta. Flap. Nah pertanyaan saya ke teman-teman nih.
Yang delta itu verb 1 atau verb maksud saya yang delta itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2. Ya. Two. Oke, Dia karena ada yang bisa menjawab. bisa 3. Tapi Dicoba dulu, nggak apa-apa. Gimana, teman-teman? Bisa verb 2, memang kalau secara bentuk kata kerja yang berakhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Gimana cara kita Ya. bisa tahu apakah dia verb 2 atau verb 3? 3. dia harusnya 3 tapi kurang B, Mister. Tapi kurang apa? B. Depannya harus ada auxiliary-nya. Soalnya dia belakang ada by. Verb 3 itu juga bisa berdiri sendiri, Miss. Cuman kalau dia maksudnya pasif gitu ya, pasif dan predikat gitu ya. Ya. Nah, berarti kalau nggak ada be-nya, flap ini verb keberapa? Kan ini nggak ada Dua. be-nya. Ya. Sekarang gini, berarti kita jelaskan lagi ya. Gini, teman-teman. Cara menentukan kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirannya ed, apakah dia verb 2? Kalau verb 2 itu berarti dia aktif ya. Nah, kalau verb 3 berarti dia pasif. Dan dia nggak bisa jadi predikat kalau verb 3 yang berdiri sendiri. Dia adalah pasif. Nah, caranya kita menentukan kalau ada kata kerja berakhiran ed dan berdiri sendiri tanpa auxiliary, itu apakah dia verb 2 atau verb 3? Kalau ada auxiliary enak, teman-teman. Karena pasti kalau ada auxiliary itu verb 3. Nggak boleh verb 2 dikasih auxiliary, nggak boleh. Ya. Jadi, tapi karena di sini nggak ada auxiliary-nya, kita nggak tahu apakah dia verb 2 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Cara menentukannya, kita artikan dulu kata flap, verb satunya. Flap itu artinya adalah mengepak-ngepakkan. Pertanyaan saya ke teman-teman, mengepak-ngepakkan itu butuh objek nggak? Butuh. Nah, butuh objek ya. Oke, nice. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, penggunaan di dalam kalimat, kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa juga pasif, teman-teman. Ya, jadi dia memiliki bentuk verb 2 sama verb 3. Seperti itu. Beda dengan kata kerja yang tidak butuh objek. Dia nggak punya verb 3. Seperti itu. Jadi dia punya aktif, punya pasif. Bisa jadi verb 2, bisa jadi verb 3. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana, Sir? Kita lihat, teman-teman. Kata kerja yang butuh objek itu ada objeknya nggak? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di pilihan delta, itu setelah kata flapped, itu objek bukan? Iya, objek. 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 It hurts. Oke, Oh. mari kita cek ya. Kata by, teman-teman. Oke, kita cek kata by ya. Sebentar, kita lari ke kamus. Kita cari kata by. Nah, by itu kelas katanya adalah preposition. Pertanyaan saya ke teman-teman, bisa nggak preposisi jadi objek? Enggak. Nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti kalau kita kembali lagi ke soal ini tadi, pertanyaan saya kembali lagi ya. Flap ini ada objeknya nggak? Enggak ada. Jawabannya nggak ada. By its ears itu adalah keterangan, teman-teman. Ini satu kesatuan. Oke. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu artinya bukan mengepak-ngepakkan. Karena nanti kalau ini teman-teman artikan mengepak-ngepakkan nggak enak. Ya, misalnya seekor gajah mengepak-ngepakkan oleh telinga-telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Kan nggak enak, teman-teman. Pasti yang enak itu seekor gajah mengepak-ngepakkan telinganya. Yang Charlie itu kalau diartikan seperti itu. Seekor gajah mengepak-ngepakkan telinganya. Nah, tapi kalau seekor gajah mengepak-ngepakkan oleh telinganya kan nggak enak. Jadi kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya? Itu berarti dia pasif. Jadi flap di sini ini bukan verb 2, teman-teman. Tapi ini adalah verb 3. Gitu ya, artinya yang dikepak-kepakkan. Dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri. Harus ada auxiliary-nya. Nah, sedangkan tadi kita butuh predikat. Jadi yang delta salah karena itu verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya, jadi jawabannya yang Charlie. Gimana, dapat nggak kalau dari penjelasan saya ini? Kalau di analogi gini, teman-teman. Misalnya saya menggunakan kata memproduksi gitu ya. Memproduksi itu kan butuh objek, harus ada objeknya. Nah, misalkan saya punya 2 kalimat, kira-kira enak yang mana? Kalimat pertama berbunyi, misalkan mesin itu
memproduksi, misalkan mesin itu memproduksi mainan gitu ya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua berbunyi, mesin itu memproduksi. Kira-kira enak yang mana teman-teman? Yang atas atau yang bawah? Yang selesai. Pertama. Yang atas ya, that's Iya. right. Mesin itu memproduksi mainan. Itu kalimatnya selesai. Kenapa? Karena memproduksi butuh objek, maka setelahnya harus ada objek. Gitu ya. Nah, sekarang coba yang kedua. Aturan kedua, sama-sama menggunakan kata produce. Artinya memproduksi kalau aktif, tapi sekarang saya pasifkan. Mesin itu diproduksi. Titik. Yang kedua, mesin itu diproduksi sebentar. Mesin itu diproduksi karena kalau dalam bahasa Indonesia itu atau gini teman-teman. Mesin itu diproduksi mainan atau jangan pakai mainan. Mesin itu diproduksi apa ya? Misalkan diproduksi misalkan mesin itu diproduksi pabrik, contoh aja ya, atau sebuah pabrik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia enak, teman-teman. Kalau yang kedua, mesin itu diproduksi oleh sebuah, oke, saya dapat berarti jangan pakai oleh. Misalkan ya, teman-teman. Mesin itu diproduksi dia, tapi bisa. Jadi gini, kalau dalam ini perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang mesin itu diproduksi pabrik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kalau dalam bahasa Inggris yang baku, yang benar adalah mesin itu diproduksi oleh sebuah pabrik. Atau pabrik lah langsung nggak apa-apa. Diproduksi oleh pabrik. Jadi harus ada olehnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalau sudah dipasifkan tidak boleh ada objek. Jadi yang nomor 1 itu salah, teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris ya, tapi seperti itu. Gimana, dapat nggak dari contoh ini, teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai menganalogikan aktif pasif. Aman ya sepertinya? Atau kita coba deh ke praktek. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Mr. Kindly repeat for why can't use flapping? Nah, kalau yang alpha itu udah pasti salah, teman-teman. Karena verb ing itu tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi, kita butuhnya predikat. Ya, jadi ada kata kerja tadi yang tidak bisa jadi predikat, ada juga kata kerja yang bisa jadi predikat. Itu materi kita hari pertama, Mister. Sorry, Miss, seperti itu. Jadi alasan kenapa kok yang alpha nggak bisa dipakai karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi di soal kita butuhnya predikat. Ada 3, Miss Diana, kata kerja yang nggak boleh jadi predikat. Yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan juga to verb 1. Seperti itu, Miss. Jadi alasannya kenapa alpha salah? Karena bukan predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya, teman-teman. Jangan takut salah ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada jawaban Bravo juga. Oke, antara Bravo atau Delta, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa ya, kita cek predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata is. Subjeknya adalah nama orang yaitu Emily Dickinson. Sebelum kata Emily Dickinson itu ada conjunction atau kata hubung yang menghubungkan 2 subjek 2 predikat yaitu although. Nah, kita hutang 1 subjek predikat lagi. Kita cari teman-teman di situ.
Nah, di setelah koma itu ada kata benda yaitu hanya 7 dari puisi-puisinya. Nah, puisi itu kata benda. Ya, jadi jadi ini adalah subjeknya. Kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, belum ada predikat, ketabrak. Sorry guys, saya mute dulu ya, mohon maaf. Oke, jadi ada subjek, ada predikat. Teman-teman, maksud saya di sini belum ada predikat, nabrak sama conjunction lagi, subjek lagi, dan predikat lagi. Berarti fix di sini kita hutang predikat. Carikan A, B, C, D yang predikat. Otomatis yang alfa sudah pasti salah ya, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri itu nggak bisa jadi predikat. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo itu bisa jadi predikat, Charlie juga bisa. Nah, kalau yang Delta bisa jadi predikat, bisa juga tidak. Tergantung apakah dia verb 2 itu predikat, apakah dia verb 3 bukan predikat. Nah, cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, caranya kita artikan dulu verb satunya atau kata dasarnya. Nah, publish itu artinya mempublikasikan, teman-teman, atau menerbitkan. Nah, menerbitkan atau mempublikasikan itu butuh objek nggak? Butuh ya, karena betul. Karena kita nggak mungkin hanya bilang besok saya ingin menerbitkan atau mempublikasikan. Nah, mempublikasikan apa? Misalnya saya ingin mempublikasikan sebuah buku dan sebagainya. Jadi menerbitkan atau publish butuh objek. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Di setelahnya titik-titik, itu ada objeknya nggak? Ya, that's right. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, nah berarti kita harus pasifkan. Berarti publish ini dia bukan artinya tapi artinya di, teman-teman. Nah, berarti verb 2 atau verb 3 kalau yang artinya di atau pasif. Ya, betul, dapat ya. Jadi ini adalah verb 3. Karena nggak ada objeknya, padahal dia butuh objek. Gitu, teman-teman. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu tidak bisa menjadi predikat. Jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie apa sih? Bedanya hanya di auxiliary yang dipakai, teman-teman. Kalau yang Bravo itu auxiliary-nya have, ya. Kalau yang Charlie auxiliary-nya to be. Nah, bedanya have sama to be kalau ketemu verb 3, have verb 3 itu aktif. Nah, kalau be verb 3 itu pasif. Nah, untuk menentukan butuhnya yang aktif atau yang pasif, kita cek ada objeknya nggak tadi. Ya, kalau ada objeknya berarti aktif, kalau nggak ada berarti pasif. Karena menerbitkan itu butuh objek, teman-teman. Kalau kata kerja yang butuh objek, itu kita lihat ada objeknya nggak. Kalau nggak ada pasif, kalau ada aktif. Nah, di setelah titik-titik itu kan langsung nabrak conjunction. Conjunction nggak bisa jadi objek. Ya, berarti ini bukan, nggak ada objeknya. Berarti ini bukan objek, teman-teman. Nggak ada objeknya berarti di sini. Nah, kalau nggak ada objeknya, maka kata kerja yang butuh objek harus kita pasifkan. Ya, berarti cari jawaban yang pasif. Oke, jadi jawabannya bukan yang Bravo. Karena nanti kalau yang Bravo, kalau diartikan teman-teman, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga atau penyair Amerika yang terkenal saat ini, hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan ketika dia masih hidup. Nah, masa puisi bisa mempublikasikan? Kan puisi benda mati, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang benar adalah bukan mempublikasikan, tapi yang benar adalah meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga atau penyair Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Gitu ya. Yang D bukannya pasif juga, Mister. Betul. Yang D itu pasif, teman-teman. Nah, tapi bentuknya dia verb 3 berdiri sendiri, Miss. Masih ingat verb 3 yang berdiri sendiri itu bisa nggak jadi predikat? Dapat ya, dijawab sama Miss Alena. Betul. Verb 3 yang berdiri sendiri itu adalah salah satu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kalau kita hitung jumlah subjek predikatnya tadi, kita kehilangan satu predikat.
Nah, kenapa yang delta itu kan juga pasif, Sir? Tapi kenapa nggak bisa jadi jawaban? Karena dia nggak bisa jadi predikat walaupun pasif, teman-teman. Pasif itu ada dua bentuk ya, yaitu be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Gitu. Nah, kalau be itu kan auxiliary kalau ketemu verb lain, teman-teman. Ya, berarti be verb 3 itu auxiliary verb. Dan auxiliary verb itu adalah kata kerja yang fungsinya jadi predikat. Materi kita hari pertama. Sedangkan kalau verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Gimana Miss? Dapat untuk perbedaan be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri itu sama-sama pasif, cuman bedanya di penggunaan. Ya. Ulangin, Sir, kenapa have aktif dan verb pasif? Nah, karena have itu bukan to be, Mister. Saya ulangi lagi ya, rumusnya pasif itu, passive verb itu cuma dua, teman-teman. Ya, rumusnya passive verb itu cuma dua. Oke, yang pertama, kalau dia di predikat, itu rumusnya adalah be diikuti oleh verb 3. Kalau dia bukan predikat, jadi kita harus cek dulu, kita butuhnya pasif yang predikat atau bukan predikat. Gitu ya. Supaya bisa tahu yang di jawaban yang mana yang bisa dipilih. Jadi kalau dia bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, pertanyaannya adalah, Sir, kenapa have itu aktif dan were itu pasif? Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman deh. Have itu to be bukan, teman-teman? Jangan takut salah. Oke, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab bukan. Nah, teman-teman, saya jawab sendiri ya berarti, karena ada dua jawaban ternyata ada perbedaan pandangan atau perbedaan kiblat gitu ya, teman-teman. To be itu anggotanya kita sebutkan ya, teman-teman, supaya lebih jelas. Anggotanya to be auxiliary itu yang pertama ada, saya tulis pakai tulisan yang jelas saja ya. Jadi auxiliary dari keluarganya to be itu adalah yang pertama is, kemudian am, kemudian are. Yang kedua, kalau lampau itu bentuknya was, kemudian were. Sebenarnya ada lagi, teman-teman, keluarga dari to be ketika dia nabrak dengan auxiliary yang lain. Misalnya kalau sudah ada will, setelahnya mau kita masukkan to be, itu pakainya be. Will be. Atau modal yang lain ya, mau kita tambahkan to be setelahnya harus be-nya bentuk verb 1, bentuk aslinya. Kemudian setelah be ada juga been. Nah, ada lagi terakhir tapi tidak pernah keluar di TOEFL, yaitu being. Nah, pertanyaan saya, ada nggak have di situ, teman-teman? Nggak ada ya, jelas teman-teman bisa lihat. Nah, berarti have itu bukan anggotanya to be. Memang dia juga auxiliary, teman-teman. Tapi beda dengan to be, gitu ya. Auxiliary itu ada empat keluarga. Kalau nggak salah hari pertama itu ada yang bertanya dulu. Di sesi sore ada, di sesi malam ada. Nah, nanti kalau teman-teman lupa wajar ya. Saran saya nanti silahkan kembali mereview rekaman hari pertama sambil diambil catatan. Karena kita merekamnya supaya lebih teringat itu jangan dihafalin aja, teman-teman. Kita tulis supaya lebih kuat ingatan kita. Seperti itu. Gitu ya. Jadi alasan kenapa kok have verb 3 itu bukan pasif, karena rumusnya pasif itu cuma dua, be verb 3 dan verb 3. Sedangkan have itu bukan to be. Walaupun dia sama-sama auxiliary, tapi itu bukan to be, teman-teman. Beda keluarga, bisa dibilang seperti itu. Gimana Mr. Faisal, apakah menjawab? Oke, jadi bentuk kata kerja itu menentukan maknanya ya, teman-teman. Dan nanti ketika kita sudah tahu maknanya apakah aktif atau pasif, kita baru di situ bisa menentukan butuh objek atau tidak, ada objek atau tidak, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti akan hafal dengan bentuk ini bukan dari hafalan, tapi sering-sering mengerjakan sambil lihat catatan sendiri, sering-sering ngerjakan, lihat catatan, lama-lama nanti di luar kepala, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Nggak perlu takut salah, nggak perlu takut beda. Sepemahaman teman-teman dulu ya. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Ada juga jawaban delta, mari kita cek bersama. Oke, seperti biasa kita cek dulu kelengkapan kalimatnya. Sudah lengkap atau belum? Caranya ya seperti biasa, kita cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada verb 2 yaitu became. Verb 2 hanya bisa menjadi predikat, sama kayak verb SIS. Verb 2 sama verb SIS hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak auxiliary verb lah, bisa dibilang seperti itu. Subjeknya nama orang yaitu Pearl S. Buck. Gitu ya. Kemudian cari predikat lagi, ternyata di situ tidak ada predikat, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja receive. Artinya menerima. Gitu ya. Nah, berarti kita carikan A, B, C, D yang tidak bisa jadi predikat untuk jawaban di sini nanti. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang alfa kemungkinan bisa kalau dia adalah verb 3. Nah, tapi kalau dia verb 2 ini nggak bisa. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Kita artikan dulu, verb satunya adalah receive artinya menerima, teman-teman. Menerima itu butuh objek nggak? Ya, betul, butuh objek ya. Karena kita nggak mungkin hanya bilang, saya akan menerima. Nah, menerima apa gitu? Pasti harus dikasih objek. Misalnya saya akan menerima hadiah dari seseorang misalnya. Jadi saya akan menerima hadiah. Nah, pertanyaan saya lagi, coba dilihat di setelah titik-titik di soal, teman-teman. Itu ada objeknya nggak? Ada ya. Nah, kalau ada objeknya, tidak mungkin pasif. Karena pasif tidak boleh dikasih objek. Berarti yang alfa ini aktif, teman-teman. Kalau aktif berarti verb 2 atau verb 3? Aktif ya. Kalau aktif berarti ya betul, dia adalah verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya di dalam kalimat hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nggak ada conjunction. Ya, berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Nanti double predikat. Nah, cara menentukannya seperti itu. Nanti teman-teman akan sering-sering menemukan soal seperti ini dan nanti akan terbiasa. Gitu ya. Memang harus dibiasakan, teman-teman. Kalau yang bravo, to verb 1 itu bukan predikat ya. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, nanti jadi double pemborosan subjek predikat. Nanti kita butuh conjunction kalau kita masukkan Charlie. Gitu ya. Nah, kalau yang delta, auxiliary verb itu hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat kalau di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction untuk menghubungkan dua predikatnya. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Gitu ya, dapat ya teman-teman? Jadi jawabannya tepat adalah bravo. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat jawabannya ada. Ada juga jawaban bravo. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Apakah delta atau bahkan bravo atau bahkan justru jawaban yang lain. Kita cek bersama. Seperti biasa caranya kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini banyak tulisan yang awalannya huruf besar teman-teman. Ini kata benda semua. Nggak ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita butuh kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya. Subjeknya adalah nama orang di depan namanya Denis Chavez. Oke. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat, teman-teman. Predikat aja ya, jangan masukkan selain predikat aja karena di situ kita hanya butuh predikat aja. Gitu ya.
Kalau yang alpha itu udah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Materi kita kemarin, chapter 2. Conjunction hanya dibutuhkan di dalam kalimat untuk menghubungkan lebih dari satu subjek predikat. Jadi misalkan subjek predikat ada 2, kita baru butuh conjunction. Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu nanti, kita nggak butuh conjunction. Gitu ya, alpha nggak bisa, Charlie juga nggak bisa, alasannya sama, ada conjunction. Sorry teman-teman. Nah, jadi antara Bravo atau Delta. Cara menentukan Bravo atau Delta. Kalau Delta itu udah pasti predikat karena dia auxiliary verb. Gitu ya. Tapi kita pastikan dulu Bravo itu predikat atau bukan. Verb 2 atau verb 3. Kalau verb 2 bisa, kalau verb 3 tidak bisa. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 itu kita ketahui dulu arti dari verb satunya. Nah, elect itu artinya adalah memilih, teman-teman. Ya, makanya ada istilah election, pemilihan gitu. Jadi elect itu kata kerjanya, artinya memilih. Nah, memilih itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh, betul. Maka harus kita kasih objek setelahnya. Nah, pertanyaan saya lagi, di setelah titik-titik, coba teman-teman perhatikan, itu objek atau bukan? Ya, bukan ya, jelas ya, karena to itu preposisi, teman-teman. Preposisi itu fungsinya adalah menggandeng kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan beda dengan objek, gitu ya. Nah, berarti ini nggak ada objeknya. Sedangkan elect tadi butuh objek. Kalau ada kata kerja, kalau diartikan butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, maka harus kita pasifkan. Nah, berarti elected di sini ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Saya ulangi lagi ya. Oke, ternyata ada yang sudah menjawab. Ya, jawabannya adalah verb 3. Ya. Jadi, dan kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, Dennis Chavez-nya New Mexico atau Dennis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih ke kursi DPR di tahun 1930 dan ke kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kita biasakan, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, silakan 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silakan sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar sebisa teman-teman dulu. Baik ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, dan juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Cara ngeceknya cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, berarti kita butuh predikat. Subjeknya adalah kata benda experiments. Oke, jadi kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Nah, yang alpha bisa jadi predikat karena dia auxiliary verb. Kalau yang Bravo itu juga bisa jadi predikat karena auxiliary verb. Kalau yang Charlie itu juga bisa jadi predikat, teman-teman. Auxiliary verb. Gitu ya. Nah, yang nggak bisa jadi predikat itu adalah yang delta. Verb ing yang sebelumnya tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi delta nggak bisa. Jawabannya antara alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, bedanya alpha, Bravo, atau Charlie apa? Yang alpha, nah ini saya ambil dari tes prediksi, teman-teman. Kenapa? Karena ada perbedaan tenses. Oke, tapi intinya gini, yang alpha itu dia, alpha sama Bravo ya, teman-teman. Dia adalah aktif karena pakai verb ing. Nah, kalau yang Charlie itu adalah pasif karena dia pakai to be yang diikuti oleh verb 3. Been itu juga to be, teman-teman. Ya, diikuti oleh verb 3 yaitu conducted. Jadi dia adalah pasif. Nah, bedanya yang alpha sama Bravo, yang alpha itu pakai have. Have itu untuk fakta, teman-teman.
atau present istilahnya kalau di tenses. Nah, kalau were itu untuk lampau, atau kalau di tenses atau di kamus istilahnya adalah past, gitu ya. Jadi kita cek dulu secara aktif pasif. Dua dulu yang lebih gede gitu ya. Nah, kalau kita lihat cara melihatnya kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu verb intinya, verb 1 dari kata kerja intinya yaitu conduct. Conduct itu artinya melakukan. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Ya, betul, langsung dijawab. Yaitu butuh, betul teman-teman. Kita nggak mungkin bilang kita akan melakukan. Nah, melakukan apa? Melakukan pekerjaan, melakukan istirahat, melakukan apa? Melakukan ibadah dan sebagainya. Melakukan butuh objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita cek lagi. Di setelah titik-titik, itu objek bukan, teman-teman? Ya, betul, bukan ya. Karena dia preposisi. Itu keluarga dari preposisi, teman-teman. Preposisi nggak bisa jadi objek karena fungsinya adalah menggandeng kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, nah tapi kok nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Cari jawaban yang pasif. Dari sini ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, yang benar. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di bidang fotografi benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Nah, kalau alfa sama Bravo ini kenapa kok nggak bisa? Kita nggak bisa masukkan aktif, kenapa? Kita artikan aja tuh, teman-teman, coba ya. Eksperimen-eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah melakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Kan nggak enak, masa eksperimen telah melakukan? Kan eksperimen benda mati, seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari Miss Dini. Mister, jadi kalau nggak ada objek, harus dipasifkan. Nah, ada yang hilang di pertanyaannya Miss Dini. Jadi pertanyaannya harusnya gini, Miss. Mister, jadi kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, berarti itu harus dipasifkan. Jawabannya iya. Nah, tapi kalau kata kerja itu ketika kita artikan memang tidak butuh objek, jangan dipaksakan dikasih objek, teman-teman. Jadi dia nggak boleh malah dikasih objek, karena nanti nggak bisa diartikan. Seperti itu. Dan kata kerja kalau kita artikan tidak butuh objek dari awal, dari lahir, itu tidak bisa dipasifkan. Contohnya kata occur tadi. Seperti itu. Jadi kata occur, karena dia kata kerja yang tidak butuh objek, ya, dia tidak memiliki bentuk pasif. Tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, dan kalau nggak ada objek, nah intinya penjelasannya tadi ya, Jadi kalau ada kata kerja, ketika kita artikan kok butuh objek, kita pastikan ada objeknya nggak? Ya, kalau ada objeknya, berarti dia aktif. Kalau nggak ada, harus kita pasifkan. Nah, tapi kalau kata kerja ketika kita artikan itu nggak butuh objek, contohnya terjadi, tidur, berlari, melompat, berenang, itu kan nggak butuh objek. Nah, itu jangan dipaksakan dikasih objek. Seperti itu. Dan dia nggak bisa dipasifkan gitu ya. Kemudian, Mister kapan pakai be, been, dan being? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, teman-teman. Jadi pertanyaan penggunaan to be yang nggak bisa berdiri sendiri. Jadi be, been, being itu dia hanya bisa dipakai ketika sebelumnya ada auxiliary lain, teman-teman. Jadi auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu, nggak masalah. Ya, tapi ada aturannya, ada bentuknya. Misalnya gini, urutannya adalah yang paling depan itu dari modal. Kalau ada modal di auxiliary itu di paling depankan, harus didahulukan. Oke. Nah, setelah modal, kalau ada have didahulukan. Ya, kalau nggak ada berarti jangan ditambahkan ya, teman-teman. Have ditambahkan. Kemudian setelahnya, kalau mau ditambahkan auxiliary lagi, itu boleh dari keluarganya to be. Jadi secara urutan seperti ini, teman-teman. Oke. Bagaimana dengan auxiliary do, teman-teman? Do itu tidak digandeng dengan auxiliary yang lain. Dia nggak bisa digandeng gitu ya, teman-teman. Jadi hanya bisa modal, have, sama be, dan urutannya seperti ini. Modal, have, sama be. Jadi misalnya teman-teman, kita mau menggandeng modal sama to be, misalnya modal yang kita pakai adalah will. Nah, to be di setelahnya will itu nggak boleh is. Will is nggak boleh, karena is itu verb SIS, teman-teman. Masih ingat modal itu gandengannya verb keberapa? Ya, verb 1, betul. Dan verb 1-nya to be, ya be itu, teman-teman.
Jadi nanti kapan kita pakai be, sir? Ketika sebelumnya ada modal auxiliary. Oke. Nah, sekarang kapan pakai been? Nah, misalkan kalau nggak pakai modal, teman-teman. Misalnya pakai have aja. Atau has atau had misalnya. Dari keluarganya have ya pokoknya. Misalnya has misalnya. Nah, masih ingat have, has, had itu verb setelahnya verb keberapa? Ya, betul. Verb 3. Teman-teman boleh sambil mencontek catatan teman-teman. Karena jangan menghafal ya. Tapi kecuali kalau teman-teman sudah hafal nggak apa-apa, teman-teman coba, gitu ya. Nah, ada has itu harus diikuti verb 3. Maka kalau setelahnya has itu diikuti auxiliary to be-nya harus mengikuti has, menghormati has yang muncul lebih dulu, gitu ya. Jadi be-nya harus dibentukkan verb 3 yaitu been. Makanya has been, nggak ada has is, nggak ada teman-teman. Misalnya has be nggak ada. Has are nggak ada, pasti has been, have been, had been. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan being, sir? Nah, being itu unik, teman-teman. Being itu hanya dipakai ketika sebelumnya ada to be, setelahnya mau dikasih to be lagi. Misalnya is, kok setelahnya mau diikuti auxiliary lagi, hanya bisa dari keluarganya to be yang being. Jadi misalnya is being apa, setelahnya boleh verb ing atau verb 3. Tapi umumnya verb 3 ya. Walaupun secara bentuk verb ing juga boleh, tapi jarang sekali. Seperti itu. Jadi jawabannya kalau kita pakai be seketika sebelumnya ada modal. Kita pakai been ketika kita mau menambahkan to be di setelahnya have. Nah, kita pakai being ketika kita pengen menambahkan to be di setelahnya to be yang lain. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah menjawab? Is being itu berarti bentuk continuous. Iya, betul. Atau kalau di buku, beberapa buku nyebutnya progresif. Intinya sama, teman-teman. Nah, apa sih progresif sama continuous itu buat teman-teman yang mungkin awam ya dengan tenses. Jadi, continuous sama progresif itu caranya kita bilang sedang, teman-teman. Oke, jadi caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. Misalkan, saya sedang dikejar. Nah, itu misalnya dikejar oleh seekor kuda misalnya. Jadi, I am sedang being, saya sedang, am-nya ini artinya sedang. Nah, dikejar itu kan pasif, teman-teman. Maka harus be verb 3 setelahnya. Jadi dimasukkan be karena sebelumnya to be, maka diingkan. Being. Ya, I am being, dikejar itu pakainya chased. Verb 3 ya, karena pasif. I am being chased oleh seekor kuda by a horse. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi to be verb ing itu atau to be ada being itu biasanya dipakai sedang be seperti itu. Atau istilahnya kalau di buku continuous atau progresif itu hanya nama, teman-teman. Sir, soal tadi was pasif ya, di soal ini were aktif. Yang mana? Yang ini ya? Yang di soal ini ya, Mister? Sorry, Miss. Ya, jadi betul. Saya hapus dulu ya coret-coretannya, teman-teman, biar kelihatan. Nah, pertanyaannya kalau were yang di beberapa soal tadi, mungkin pasif, saya lupa yang tadi yang mana. Nah, kalau yang was ini, yang were ini apakah dia aktif? Jawabannya betul, Miss. Nah, tapi coba saya kembalikan ke Miss Nadia. Kenapa kok dia aktif, bukan pasif? Kalau sepemahaman Miss Nadia, nah itu sudah dibantu ya dengan, ya betul, karena dia adalah verb ing, bukan verb 3. Tuh, pasif itu rumusnya cuma 2, Miss. Kalau nggak be verb 3 ketika dipredikat, ya verb 3 yang berdiri sendiri ketika dia bukan predikat. Kata kerja yang teman-teman temui selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri, semuanya itu pasti aktif. Artinya pasti me. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan ke nomor 7, was elected itu kan verb 3, to be verb 3, berarti dia artinya pasif, artinya dipilih. Nah, kalau ini were conducting, bukan conducted, tapi conducting artinya me, seperti itu, Miss. Dapat ya? Makanya di awal tadi saya sampaikan bentuknya pasif cuma 2, be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Selain itu, semuanya artinya aktif, teman-teman. Karena arti kata kerja itu kalau nggak aktif ya pasif cuma 2 itu. Dan pasif itu bentuknya cuma be verb 3 dan verb 3. Berarti selain itu aktif semua, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu.
jangan sebentar. Maaf tadi izin ke live karena nggak apa-apa Miss, it's okay. Nanti mungkin kalau yang bagian ketinggalannya Miss Diana bisa ikutin dari rekaman ya Miss. Oke, kita lanjut dari nomor 9. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu di soal. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat is called. Nah, subjeknya itu adalah, nah hati-hati teman-teman. Raw materials itu memang kata benda, ya. Tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena raw materials itu jamak. Kalau jamak harusnya bukan is, tapi are. Tapi di situ predikatnya pakainya is, berarti bukan ini subjeknya. Gitu ya, subjeknya belum ada. Artinya di sini kita membutuhkan subjek, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya turunan dari kata kerja. Disinilah kita butuh yang istilah namanya gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi verb, tapi kita rubah menjadi kata benda. Ya, jadi noun, teman-teman. Nah, cara merubahnya gimana? Cara merubahnya kita ing-kan aja, verb ing, teman-teman. Itu namanya gerund. Ya, jadi verb ing itu salah satu fungsinya sebagai kata benda di dalam kalimat. Kalau nggak subjek ya objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini berarti udah kelihatan ya jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang bravo. Nah, kenapa yang alfa salah? Verb 1 itu predikat, teman-teman. Predikat nggak bisa ditempatkan di awal kalimat, dan di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double. Ya. Kalau yang Charlie itu verb ing itu juga gerund, tapi dia pasif. To be verb 3. Dia pasif, teman-teman. Pasif tidak boleh punya objek, sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu raw materials. Pasif tidak boleh punya objek ya, berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, nah kalau yang delta itu yang bikin salah karena ada conjunction. Sedangkan subjek dan predikat cuman ada satu. Materi kita kedua kemarin ya, kita tidak butuh conjunction ketika subjek predikat di kalimat hanya ada satu atau kalimat sederhana gitu teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah atau benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur. Seperti itu. Oke, jadi gerund ternyata bocor di bab ini teman-teman. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang dirubah menjadi kata benda, bentuknya verb ing. Gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, terakhir teman-teman nomor 10, sorry. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Baik, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, dan saya lihat ada juga delta, oke, antara delta atau alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada is ya. Nah, subjeknya ini teman-teman. That ini adalah subjek. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan ada that of, apalagi sebelumnya ada koma satunya, fix that itu bukan conjunction, tapi that itu adalah kata ganti. Karena that itu juga bisa berarti itu. Dia bisa jadi kata ganti. Contohnya, that is Wawan. Atau that is my friend. Wawan. Misalnya seperti itu. Jadi that itu bisa jadi kata ganti. Ya, selain dia conjunction yang artinya bahwa atau yang, that itu juga bisa jadi kata ganti. Dan dia di sini sebagai subjek. Seperti itu teman-teman.
Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, tidak ada juga predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja compare yang artinya adalah membandingkan. Oke. Nah, berarti cari di sini karena titik-titiknya di paling depan ya. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, jadi bukan predikat ya. Jadi yang tidak bisa predikat atau yang bukan predikat gitu ya. Yang tidak bisa predikat. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, verb ing itu kemungkinan bisa ya ditaruh ke sini teman-teman karena dia tidak bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, to verb 1 juga kemungkinan tidak bisa jadi predikat. Jadi Bravo juga kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie itu auxiliary verb. Charlie otomatis salah teman-teman. Karena auxiliary verb itu predikat tidak boleh ditempatkan di awal kalimat. Juga kita memang tidak butuh predikat karena di soal sudah ada predikat nanti pemborosan. Gitu ya. Nah, kalau yang delta, nah ini tergantung apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana? Kita harus tahu dulu verb satunya yaitu compare. Compare itu artinya membandingkan. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Membandingkan butuh objek nggak teman-teman? Langsung dijawab ya. Butuh, ya betul. Membandingkan itu butuh objek ya teman-teman. Karena nggak mungkin kita hanya bilang kita sedang membandingkan. Nah, membandingkan apa gitu. Jadi membandingkan harus dikasih objek. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Setelah titik-titik, itu objek bukan? Ya, betul. Bukan ya. Karena dia adalah preposisi. Nggak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja yang tidak butuh, kata kerja yang butuh objek. Tadi kan membandingkan butuh objek ya. Nah, tapi kok nggak ada objeknya, maka berarti harus dipasifkan. Nah, kalau pasif berarti ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ya, that's right. Ini adalah verb 3, bukan verb 2. Ya. Nah, cara menentukannya seperti itu, teman-teman. Nanti itu kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini itu harus sering-sering dilatih supaya kalau teman-teman menemukan verb 2 itu nggak bingung, itu bukan jawabannya gitu. Jadi kemungkinan delta juga bisa jadi jawaban karena dia verb 3 bukan verb 2. Kalau verb 2 nggak bisa ya, predikat tidak boleh di depan. Nah, sekarang gini, cara menentukan alfa, bravo, atau delta kan sama-sama nggak bisa jadi predikat. Kita lihat bedanya apa. Yang alfa itu verb ing, teman-teman. Maaf. Sorry. Yang alfa itu dia adalah verb ing. Yang bravo itu to be verb ing, bukan to be verb 3. Berarti dia aktif ya. Sama kayak yang alfa. Bedanya cuma ada to-nya, nanti jadi keterangan. Kalau yang alfa comparing itu nanti jadi gerund atau kata benda gitu. Jadi bedanya yang bravo keterangan, yang alfa gerund. Dan dia aktif dua-duanya. Kalau yang delta itu jelas. Tadi sudah kita lihat dia verb 3. Berarti dia pasif. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau pasif, kembali lagi ke yang membandingkan tadi. Tadi kan membandingkan butuh objek ya, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Masih ingat aturan kata kerja kata kerja yang butuh objek, karena membandingkan butuh objek ya. Tapi kalau nggak ada objeknya, itu harus dipasifkan. Kelihatan ya jawabannya teman-teman? Jawaban yang paling benar itu adalah yang delta. Oke. Nah, nanti kalau yang alfa sama bravo itu kalau diartikan nanti nggak enak. Ya. Makanya yang delta. Kalau yang delta nanti kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, itu atau tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kata kerja ya, membedakan aktif dengan pasif. Saran saya memang sering-sering latihan, teman-teman. Oke. Nah, tapi mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan sebentar. Silakan teman-teman, ditanyakan dulu sambil saya absen. Oke, sudah selesai. Sepertinya tidak sebentar. Susah banget ternyata.
Mungkin karena teman-teman baru kenal ya, maksudnya baru ketemu. Tapi kalau udah biasa dulu juga sulit teman-teman. Baru tahu cara menentukan kalau di soal TOEFL apalagi vocabnya kan biasanya tinggi-tinggi. Makanya saya sarankan sangat sering-sering latihan. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah sering latihan nanti akan di luar kepala sendiri. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Miss Dini. Kata kerja yang harus membutuhkan objek, tapi tidak ada jadi harus dipasifkan gitu, Mister. Betul, Miss. Jadi kalau ada kata kerja, dia itu butuh objek ketika diartikan. Nah, kita cek setelahnya ada objeknya nggak? Kalau nggak ada, maka harus dipasifkan. Tapi kalau ada, tidak boleh dipasifkan. Harus aktif, teman-teman. Seperti itu, Miss Dini. Dapat ya? Itu untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti itu. Kemudian dari Miss Fitri, berarti kita harus bisa mentranslate kata kerjanya juga ya, Mister. Nah, kata kerja kalau menemukan kasus seperti ini jawabannya iya, Miss. Tapi kasus seperti ini tidak selalu keluar gitu, teman-teman. Jadi kita belajar hari ketiga ini bukan berarti semua soal structure TOEFL itu pasti soalnya seperti ini, enggak. Mungkin ada satu soal atau dua soal yang teman-teman menemukan kasus seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini, mau nggak mau, teman-teman harus mengartikan. Atau sebenarnya ada cara gampang, teman-teman. Ini kalau saya nggak tahu artinya, ini cara yang saya pakai. Nah, jadi gini, kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, itu kan yang bikin asli orang Inggris. Pilihan gandanya itu nggak ada yang strukturnya salah. Jadi kayak mereka itu terlalu gengsi atau mungkin karena mereka tidak terfikirkan membuat pilihan ganda yang grammarnya salah. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngambil prediksi itu biasanya di pilihan ganda itu ada yang misalnya to be diikuti verb 2 atau sorry, ya to be diikuti verb 2 misalnya atau to be diikuti verb SIS. Nah, itu kan udah pasti salah, tapi karena kita nggak tahu grammar ya biasanya kita pilih itu. Jadi salah gitu ya, teman-teman. Nah, makanya lebih gampang itu teman-teman ngambil yang asli dari ITS. Nah, yang saya maksud gini, kalau yang dari ITS kita nggak tahu artinya, cara mengenalinya gampang, teman-teman. Kalau misalnya di pilihan ganda itu ada to be diikuti verb 3, kalau seperti ini nggak ada ya, to be diikuti verb 3. Misalnya, nah ini teman-teman. Misalnya teman-teman nggak tahu arti kata transform. Nah, tapi kok ada bentuk to be diikuti verb 3, verb yang ada ed-nya, berarti transform itu adalah kata kerja yang butuh objek karena dia dipasifkan. Gitu, teman-teman. Jadi mereka yang bikin soal orang asli Amerika itu kayak mereka itu terlalu gengsi untuk membuat pilihan yang salah secara grammar, secara bentuk. Seperti itu. Jadi bentuknya pasti benar. Jadi kalau mereka bikin pasif, berarti kata kerja yang kita tidak tahu artinya itu bisa dipasifkan. Seperti itu, Mas. Lihat rekamannya ya, Mister, biar bisa diulang-ulang. Nah, baik, nanti setelah kelas pasti saya kirimkan. Memang untuk chapter 3 ini agak ini teman-teman, agak sulit karena ada tahap mengartikan. Memang kalau di TOEFL salah satu soal yang agak tinggi itu yang ketika harus mengartikan seperti itu. Mister, berarti ibaratnya kita harus pandai analisa kalimat sama verbnya yang mana gitu ya. Nah, itu materi hari pertama, Miss. Betul, jawabannya yang pertama gini, karena bentuk soalnya itu kita disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang, maka kita harus paham kalimat itu kalau utuh supaya lengkap dan tidak ada yang berlebihan, itu apa aja. Nah, itu materi kita hari pertama, Mas, yaitu subjek sama predikat. Makanya itu tahap pertama atau pondasi yang teman-teman perlu kuasai. Misalkan teman-teman masih bingung caranya menentukan subjek predikat, teman-teman kalau latihan jangan lanjut dulu ke chapter 2 dan chapter 3. Fokus dulu ke chapter 1. Oke, untuk memastikan teman-teman bisa membedakan subjek predikat. Seperti itu. Kemarin ada yang banyak yang sudah laporan ke saya, Mister, alhamdulillah saya dari 25 soal benar segini. Mister, intinya salahnya dikit-dikit gitu. Nah, itu perlu di istiqomahin, teman. Ini perlu dilatih terus, jangan sampai putus. Nanti kalau putus takutnya teman-teman akan hilang sense-nya atau akan hilang apa ya? Insting mengerjakannya seperti itu. Kemudian kata kerja yang harus membutuhkan objek. Oke, ini tadi sudah saya jawab. Mister, kalau ada preposition, setelahnya maka dibutuhkan verb 2 kayak nomor 10 ini ya. Yang mana, Mister? Atau ya, yang mana, Mister? Verb apa namanya? Preposisi yang diikuti verb 2 itu kira-kira yang mana, Mister? Supaya kita bisa clearkan. Sorry, nomor 10 ya. Maaf, teman-teman.
Gimana, Mr. John Rhys? Atau mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya nomor 10. Kira-kira preposisi yang diikuti verb 2 kira-kira yang mana? Oke, baik Miss Maura. Boleh, sudah saya absen ya teman-teman. Kalau teman-teman mau leave dulu nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh stay dulu nggak apa-apa. Oke, sebenarnya Mr. John Rhys ini ya terlempar dari lane. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu. Rekamannya jangan lupa ya, Mister. Baik, nanti akan saya langsung saya kirim ke grup ya, teman-teman linknya. Di luar di luar Naila. Tapi nanti kalau udah terbiasa enak kok, teman-teman. Seperti itu. Selama ini cuma pakai ilmu insting. Nggak apa-apa, teman-teman. Ilmu insting itu cara yang saya pakai ketika mengerjakan. Nah, tapi ilmu insting itu dibentuk ya, bukan kita tanpa persiapan tiba-tiba pakai insting. Itu namanya bukan insting, itu namanya adalah kita ngarang gitu atau pakai hitung benik. Tapi kalau insting itu kita ada yang pernah kita dengarkan atau kita rasakan. Gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa itu insting akan terbentuk, teman-teman. Tanpa harus mikir panjang, kita akan menemukan jawaban lebih mudah. Itu yang saya pakai insting. Ya, tapi harus teman-teman sering-sering latihan. Kemudian berarti kita harus bisa mentranslate kata kerjanya. Oke, itu yang tadi ya. Secara harfiah, compared di nomor 10 ini artinya dibandingkan atau membandingkan ya, Mister. Nah, kalau dia verb 3 berarti pasif, Miss atau Mister. Nah, kalau pasif berarti membandingkan atau dibandingkan. Iya, betul, dibandingkan ya. Jadi ini kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain. Seperti itu. Bukan, kalau compare kita artikan membandingkan, nanti nggak enak. Coba, membandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain. Nah, membandingkan apa? Kok tiba-tiba membandingkan dengan? Kan nggak enak. Harus misalnya membandingkan A dengan tingkat reproduksi. Nah, seperti itu. Jadi compare di situ verb 3 dia pasif. Artinya dibandingkan. Seperti itu, Mister. Oke. Gimana? Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Dilegain, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, jangan diempet ya. Harus ditanyakan. Karena nanti teman-teman daripada nggak terjawab pertanyaannya. Mister, di grup kan ada YouTube untuk kunci pembahasan latihan chapter 2. Itu latihannya di mana ya? Itu latihannya yang di Google Drive, Miss. Itu untuk ini ya, untuk yang levelnya, kan yang saya kirim di grup itu yang levelnya gampang. Jadi level easy itu saya kirim di grup, bukan di Drive, karena baru saya buat, masih hangat dari oven ya, teman-teman. Nah, itu pembahasannya nggak ada, tapi cuma ada kunci jawaban. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin tanya pembahasan, bisa ditanyakan, Sir, kok jawaban saya ini kok dikunci ini ya? Kenapa jawaban saya yang alfa misalnya salah? Misalkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mencari latihan-latihan soal yang ada pembahasannya, itu yang level yang agak sulit, itu di Google Drive mendownloadnya. Sesuai harinya ya. Kalau misalkan hari kedua, nanti latihannya ya berarti chapter tentang conjunction. Hari ketiga tentang kata kerja aktif pasif seperti itu. Tapi kalau saya boleh saran, teman-teman kerjakan dulu yang levelnya easy dulu. Ya karena dari periode sebelum-sebelumnya itu banyak yang mengeluh yang di Google Drive itu katanya terlalu sulit. Makanya saya buatkan lagi yang lebih mudah. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman latihan atau tiba-tiba ada pertanyaan di luar kelas, silahkan japri saya. Feel free, okay, to ask anything, okay? Baik, kalau gitu, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day all. See you next time.